Otoritas Jasa Keuangan melaporkan bahwa nilai transaksi aset kripto di Indonesia selama kuartal pertama tahun 2025 mencapai 109,3 triliun rupiah. Hasan Fauzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, mengungkapkan bahwa per Maret 2025, jumlah investor kripto di Indonesia telah mencapai 13,71 juta orang. Angka ini mencerminkan penetrasi yang cukup signifikan di tengah masyarakat digital. Namun, jika dibandingkan dengan kuartal pertama 2024, tercatat adanya penurunan aktivitas transaksi. Pada periode yang sama tahun lalu, nilai perdagangan kripto di tanah air mencapai 158,84 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan adanya perlambatan yang perlu dicermati lebih lanjut. Hasan menekankan bahwa aset kripto telah berevolusi dari sekedar instrumen spekulatif menjadi salah satu pilar inovasi keuangan global. Menurutnya, kini memasuki era baru di mana teknologi bukan hanya mendukung, tetapi telah menjadi fondasi utama aktivitas ekonomi. Ia menilai potensi pengembangan kripto sangat besar, terlebih dengan adanya teknologi seperti tokenisasi aset, pembiayaan berbasis blockchain, hingga lahirnya inovasi keuangan terdesentralisasi. Karena itu, transisi kewenangan dari Bapepti ke OJK dalam hal pengawasan dan pengaturan kripto menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola sektor ini ke depan. Meskipun prospeknya menjanjikan, Hasan mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan penting yang dapat menghambat perkembangan ekosistem kripto di Indonesia. Menurutnya, tantangan pertama terletak pada karakteristik aset kripto yang sangat fluktuatif. Jika tidak dikelola secara hati-hati, volatilitas ini berisiko mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Selain itu, Hasan menekankan urgensi peningkatan literasi masyarakat serta perlindungan terhadap investor. Hal ini menjadi semakin relevan di tengah makin maraknya penggunaan produk kripto dalam aktivitas perdagangan digital. Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap aset kripto, mengingat potensi penyalahgunaan untuk tindak kejahatan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme masih menjadi ancaman yang nyata. Keempat, dalam dunia tanpa batas ini, kerjasama lintas negara dalam harmonisasi standar pengaturan kripto menjadi suatu keniscayaan. Terakhir, Hasan juga menekankan perlunya peningkatan kapasitas teknis, kepemimpinan manajerial, serta integritas etika dalam pengelolaan aset kripto di berbagai tingkat. Oleh karena itu, OJK memiliki beberapa strategi yang dapat diambil untuk memperkuat pengawasan terhadap industri kripto di Indonesia. Langkah pertama yang disarankan adalah mendorong inovasi secara bertanggung jawab dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Kemudian, membangun ekosistem yang tangguh dengan menguatkan infrastruktur pasar, meningkatkan kualitas penyelenggara, serta menerapkan standar kepatuhan yang tinggi. Aspek literasi kembali ditegaskan sebagai elemen krusial agar masyarakat memiliki pemahaman yang memadai terhadap risiko dan dinamika aset kripto. Sebagai komitmen jangka panjang, OJK juga akan terus menyempurnakan kerangka regulasi untuk menjawab perkembangan pesat dalam sektor aset digital ini. Di sisi lain, CEO Indodax, Oscar Darmawan mengungkapkan kekhawatirannya terkait lambatnya pembaruan regulasi kripto di Indonesia. Menurutnya, kondisi ini membuat Indonesia semakin tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Jepang yang justru lebih terbuka terhadap adopsi teknologi kripto. Transaksi Bitcoin di Indonesia itu masih dikenakan tarif pajak yang relatif lebih tinggi dibandingkan tarif pajak di luar negeri. Jadi kalau kita bicara di Indonesia ya, untuk orang melakukan transaksi itu pajaknya kurang lebih setiap kali melakukan jual dan beli itu dikenakan 0,2%. Ya, jauh lebih tinggi dibandingkan fee transaksi orang yang jual dan beli Bitcoin dari luar negeri. Nah, itu mungkin salah satu penghambatnya. Jadi kalau orang mau transaksi di Indonesia, itu orang lebih mudah untuk melakukan investasi daripada untuk trading. Kalau trading orang lebih cenderung memilih untuk transaksinya di luar negeri. Trading di luar negeri lebih murah daripada di Indonesia. Jadi kalau orang-orang yang trading, high speed trading, dia lebih memilih untuk tradingnya di luar. Tapi untuk orang-orang yang memilih untuk melakukan investasi, menurut mereka pajak yang dikenakan di Indonesia sudah tepat. Karena itu pada dasarnya cuma dikenakan pajak 0,2% saja. Dari kita kemarin sempat beberapa kali kita berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan, dengan pajak khususnya, kita berharap kalau pajak PPh-nya itu bisa turun. Setidaknya sama seperti pajak PPh untuk perdagangan saham. Saham itu kan PPh-nya 0,1%, ya, tapi di kripto masih 0,2%.
2% saat ini malahan. Nah, itu yang membuat orang lebih kecenderungannya transaksi di luar negeri daripada di Indonesia. Kalau kita asumsikan mereka itu sebagian besar adalah trader, maka kita bisa melihat peningkatan volume bisa 2 hingga 3 kali lipat. Kita lihat aja Indodax pada tahun 2021. Volume Indodax di tahun 2021 itu mencapai 2 triliun rupiah per harinya. Ya, 2 triliun rupiah per harinya itu volume Indodax pada saat belum ada pajak final atas kripto. Jadi fee Indodax masih bersaing dengan fee global exchange di luar negeri. Kalau saat ini fee di Indodax itu tidak bersaing karena fee kita 2 kali lebih mahal dibandingkan crypto exchange di luar negeri. Bukannya Indodax tidak mau menurunkan biaya, masalahnya adalah fee pajak yang 0,2% itu sudah sama seperti fee crypto exchange di luar negeri. Ya, makanya fee Indodax jadi otomatis 2 kali lebih mahal karena kita mengenakan pajak finalnya yaitu 0,2 ditambah fee crypto exchange-nya 0,15. Ya. Padahal di luar negeri fee crypto exchange-nya cuma sebesar 0,15 saja. Itulah yang membuat kenapa pasar kripto di dalam negeri susah bersaing dibandingkan pasar kripto luar negeri. Hal senada juga diungkapkan oleh Chief Marketing Officer toko kripto, Wan Iqbal. Dirinya mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian proses sembari terus menjalin koordinasi dengan pihak terkait, termasuk regulator dan juga mitra lainnya. Menurut Iqbal, peralihan ini tidak hanya menyoal regulasi, melainkan juga kesiapan seluruh pelaku industri. Dalam konteks yang lebih luas, Iqbal menggarisbawahi pentingnya pengembangan ekosistem yang inklusif. Menurutnya, pengawasan yang akan berjalan harus bisa beriringan dengan upaya menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan. Ini termasuk edukasi bagi masyarakat, pengembangan infrastruktur teknologi, serta insentif untuk inovasi. Segi transaksi volume itu tumbuh 3 kali lipat dibandingin tahun lalu ke 650 triliun. Secara total ini pertumbuhan yang sangat masif ya. Di bawah naungannya Bapepti sebelumnya kita sudah bertumbuh dari industri yang cukup kuat dalam 5 tahun terakhir. Kemudian sekarang dengan hadirnya OJK ini memberikan tambahan kekuatan juga nih bagi industri kripto karena ekosistemnya juga semakin berkembang. Kita ketahui bahwa semenjak hadirnya OJK, sekarang kripto diakui sebagai salah satu aset keuangan. Gitu, ini memberikan kita potensi untuk kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan lainnya, mendorong ekosistemnya menjadi lebih luas, dan tentunya ini bisa mendorong inovasi-inovasi jadi lebih banyak. Gitu. Jadi tidak hanya terbatas lagi hanya di perdagangan saja, tapi bisa juga ke tokenisasi, kemudian ada potensi juga untuk real world asset, dan juga tadi kolaborasi dengan pasar modal dan tentunya lembaga keuangan lainnya. Gitu. Jadi memang dengan hadirnya OJK ini memberikan kesempatan. Salah satu hambatan lain yang disorot adalah larangan dari Bank Indonesia terhadap lembaga keuangan untuk memproses transaksi berbasis kripto. Hal ini kontras dengan negara lain di mana bank sudah mulai mengintegrasikan layanan kripto ke dalam sistem pembayaran mereka. CEO Indodax Oscar Darmawan juga menyebut keterbatasan dalam listing aset kripto serta minimnya konektivitas dengan sistem keuangan nasional sebagai kendala utama dalam pengembangan industri. Menurutnya, pembatasan ini menahan laju inovasi dan membuat pasar domestik tidak menarik bagi investor. Pasar kripto itu mulai namanya lebih mature. Ya, produk-produknya sudah makin lengkap. Makanya kalau kita bicara inovasi produk sudah cukup susah sih. Karena produk-produk kripto itu mulai bersentuhan dengan semua instrumen keuangan yang ada. Mungkin peluasan yang belum dilakukan di Indonesia ya paling produk perbankan di Indonesia masih belum diizinkan untuk menjual produk kripto. Sedangkan kalau kita lihat perbankan di Eropa, bahkan perbankan di Singapura, perbankan di Amerika, itu banknya sudah diperbolehkan menjual kripto atau minimal menjual ETF investasi dalam bentuk kripto. Nah, itu aja mungkin produk yang masih belum dipunyai di Indonesia. Perbankannya masih belum menyentuh pasar kripto. Tapi kalau kita bicara secara produk kriptonya, saat ini produk kripto itu secara investasi keuangan ya, itu sudah cukup mature ya produk-produknya. Industri kripto itu industri yang membutuhkan support dari berbagai ekosistem, bukan cuma crypto exchange. Kita bicara crypto wallet, kita bicara institusi keuangan dalam bentuk perbankan juga. Kita bicara pasar derivatifnya dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai satu kesatuan yang kemudian membentuk satu industri yang jauh lebih solid dengan harapan industrinya bertumbuh dan pelindungan masyarakat semakin baik.
Mungkin salah satu challenge terbesar kenapa perbankan belum bisa masuk ke kripto itu karena ada peraturan Bank Indonesia. Jadi ada salah satu peraturan Bank Indonesia yang melarang institusi keuangan, khususnya perbankan, untuk dapat memproses kripto. Selama peraturan Bank Indonesia itu belum ditarik, ya masih belum bisa bank melakukan itu. Tapi saya percaya aturan ini kan waktu itu dibuat karena kondisi saat itu. Sedangkan kripto saat ini sudah berbeda dengan saat itu. Ya, aturan itu dibuat pada tahun 2017 kalau saya nggak salah ingat, 2017, 2018, di mana saat itu kripto belum diatur di OJK, di mana saat itu kripto bahkan belum diatur di Bapepti. Nah, sekarang industri kripto ini mulai diatur di OJK. Mungkin ini waktunya untuk pemerintah kalau memang memungkinkan mengevaluasi tentang peraturan Bank Indonesia itu dan memperbolehkan perbankan untuk mulai memproses kripto. Kan mulai banyak nih produk-produk kripto yang lebih mature. Ya. Sementara itu, Chief Marketing Officer toko kripto Wan Iqbal mengungkapkan bahwa inovasi pasar kripto saat ini memang masih berfokus pada produk-produk perdagangan. Namun kedepannya, kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan lainnya sangat diperlukan, termasuk dengan sektor perbankan. Jadi produknya memang sekarang fokus ke arah perdagangan, tapi kedepannya kita ingin menambah jenis-jenis produk lainnya, gitu ya. Tentunya dengan kolaborasi, salah satunya mungkin kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan lainnya, seperti yang pernah kita umumkan tahun lalu, kita berkolaborasi sama salah satu bank swasta di Indonesia, kita meluncurkan toko kripto ex OCBC Bank Card itu untuk benar-benar memberikan solusi untuk menjembatani ya dari hasil perdagangan kemudian bisa masuk ke perbankan juga gitu. Jadi kolaborasi ini yang akan kami terus dorong ke depannya dan tentunya pengembangan produk lain dari segi perdagangan juga terus kita kaji seperti sekarang sudah boleh adanya market derivatif gitu ya. Kita juga sedang mengkaji untuk pengembangan market ke arah sana. Tapi ya itu kita masih terus berkolaborasi dengan berbagai pihak lainnya, termasuk regulator di dalamnya untuk bisa mendorong tadi ya inovasi-inovasi yang bisa kita kasih ke masyarakat luas. Karena kripto ini saingannya nggak hanya lokal nih, Pak. Yeah. Kita juga saingan bersama pasar global lain gitu. Benar. Jadi memang inovasi produknya pun harus di depan, gitu harus terus didorong. Karena kalau kita lihat dari market Indonesia dengan market global itu produk yang ada di lokal itu masih sangat terbatas. Peralihan kewenangan pengawasan kripto dari Bapepti ke OJK diharapkan mampu memperkuat tata kelola industri ini secara lebih menyeluruh, mulai dari perlindungan investor, peningkatan literasi, hingga penguatan infrastruktur pasar. Namun demikian, keterbatasan regulasi yang ada saat ini, termasuk larangan dari Bank Indonesia terhadap lembaga keuangan untuk memfasilitasi transaksi kripto, masih menjadi hambatan besar bagi integrasi aset digital ke dalam sistem keuangan nasional. Agar Indonesia tidak tertinggal dalam kompetisi global, semua pihak, baik regulator, pelaku industri maupun institusi keuangan, perlu bersinergi menciptakan ekosistem kripto yang inklusif, inovatif, dan aman. Masa depan industri ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kebijakan